Mari kita bahas sesuatu yang sangat lekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia. Pernahkah kalian bertanya-tanya, dari mana asal bahasa yang kita gunakan ini? Dan bagaimana ceritanya bisa menjadi bahasa pemersatu bangsa? Kali ini saya akan mencoba menjelaskannya dengan singkat, tapi tetap menarik. Bahasa Indonesia seperti yang kita tahu berakar dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu sudah digunakan sejak abad ke-7, terutama di masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Waktu itu bahasa ini menjadi semacam bahasa perantara atau lingua franca yang digunakan para pedagang dan masyarakat dari berbagai wilayah Nusantara, bahkan hingga Asia Tenggara. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu tetap menjadi bahasa utama untuk komunikasi antar penduduk dan antar penduduk dengan pemerintahan kolonial. Bahkan, pemerintah Belanda sempat menyusun Kamus Melayu Belanda sebagai standar. Bahasa ini terus bertahan dan menyebar luas meskipun berada di bawah tekanan bahasa Belanda. Namun, momen paling bersejarah terjadi pada tahun 1928 dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Para pemuda dari berbagai suku di Nusantara sepakat untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan dengan nama baru Bahasa Indonesia. Mereka sadar bahwa bangsa yang besar memerlukan alat pemersatu dan bahasa adalah kunci utama untuk menyatukan keberagaman. Bahasa Indonesia kemudian diresmikan sebagai bahasa nasional pada saat proklamasi kemerdekaan dan tertulis jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Indonesia terus dibina dan dikembangkan agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Yang menarik, bahasa Indonesia adalah bahasa yang dinamis dan kaya. Banyak kata-kata dalam bahasa kita merupakan hasil serapan dari berbagai bahasa seperti Sanskerta, Arab, Belanda, dan Inggris. Kata-kata seperti bahagia, kitab, kantor, hingga internet adalah contoh kecil yang menunjukkan betapa beragamnya pengaruh budaya dalam bahasa kita. Saat ini, bahasa Indonesia semakin dikenal di dunia internasional. Banyak universitas di luar negeri yang membuka program studi bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa bahasa kita memiliki daya tarik tersendiri dan diakui sebagai salah satu bahasa penting di dunia. Teman-teman, bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa ini adalah simbol persatuan, identitas, dan kebanggaan kita sebagai bangsa. Oleh karena itu, mari kita gunakan dan lestarikan bahasa Indonesia dengan baik. Tidak ada salahnya mempelajari bahasa asing, tapi jangan sampai kita lupa untuk mencintai bahasa sendiri. Demikian sejarah singkat tentang bahasa Indonesia. Semoga ini bisa menambah rasa cinta dan bangga kita terhadap bahasa yang luar biasa ini. Jangan lupa untuk terus memperkaya wawasan kalian dan menjaga bahasa Indonesia sebagai bagian dari jati diri bangsa. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan tetap semangat menjaga budaya kita. Terima kasih.